Shalom, puji Tuhan, saudara sekalian, kembali saat sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman daripada Tuhan. Ayat yang kita akan renungkan secara khusus dari surat Galatia pasalnya yang kedua. Surat Galatia pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi kita akan mendalami di ayatnya yang keempat sebagai ayat mas kita. Galatia 2 ayat 1 sampai 10, saya akan baca ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan berkata, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Amin. Seperti hari Kamis kemarin yang sudah saya katakan, saya mohon dukungan doa kalau Tuhan izinkan saat sore hari ini kita akan membahas firman Tuhan, yaitu penyusupan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam surat Galatia pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, merupakan satu pengalaman dan satu hal yang dilakukan dihadapi oleh Rasul Paulus, ya, di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Nah, kalau kita mempelajari dari seluruh kitab Galatia dari pasal yang pertama sampai ke pasal yang terakhir, bagaimana keadaan daripada orang-orang Galatia itu sendiri. Yang jelas dikatakan pada ayatnya yang ke-10, yang ketiga daripada kitab Galatia pasal yang ketiga, dikatakan bahwa kamu sebodoh itu. Kamu yang sudah memulai dengan roh dan akhirnya kamu mengakhirinya dengan daging. Karena apa? Kalau kita perhatikan pada pasal yang ketiga, ayat yang ketiga itu berkaitan erat dengan pasal yang kedua, ayat yang keempat. Karena apa? Karena ada dari saudara-saudara palsu. Saudara-saudara palsu yang menyusup masuk. Karena itu kita akan pelajari bersama-sama. Penyusupan itu sendiri dimulai dari kapan? Saudara sekalian, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kuasa, pencipta langit dan bumi bersama dengan seluruh isinya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di kehidupan kita sebagai manusia dalam dunia ini. Dan pada saat Allah membentuk dunia bersama dengan seluruh isinya, setan kerjanya apa? Setan kerjanya ngintip. Masih ingat beberapa saat yang lalu kita pernah membahas firman Tuhan, jangan suka ngintip. Ya. Kalau yang suka ngintip itu berbahaya. Ya, cuma ngintip aja. Nah, ini adalah satu trik daripada setan. Setan pada awalnya hanya mengintip apa yang Allah lakukan. Setan tidak bisa berbuat atau menciptakan sesuatu. Setan cuma hanya bisanya apa? Merusak. Kan itu kalau kita perhatikan, kalau bisa dibaca Kejadian 3 ayat yang pertama, kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama. Apa yang setan lakukan terhadap apa yang Allah sudah bentuk dan ciptakan dengan baik? Kejadian 3 ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah
Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, satu penyusupan di mana iblis itu menyusup masuk ke dalam tubuh daripada ular. Dan ular mulai berkata kepada Hawa, ya. Karena apa? Karena disusupi oleh setan, sehingga memutarbalikkan fakta daripada perintah Allah yang harus dipertahankan dan dijalankan di dalam kehidupan daripada Adam dan Hawa. Ya, tadi di awal sudah katakan bahwa setan itu ngintip. Saat Allah membentuk dunia ini, Allah menciptakan dunia ini, setan kerjanya ngintip. Begitu dia ngintip, dia iri. Karena apa? Karena setan tidak bisa bertindak berbuat seperti apa yang Allah lakukan. Setan gak bisa menciptakan dunia, cuma hanya bisa merusak. Rusaknya bagaimana caranya? Dengan penyusupan, menyusup, berarti dia masuk. Tadi dikatakan firman Tuhan sudah kita baca, dikatakan dalam Kejadian 3 yang pertama itu, adapun ular adalah binatang yang paling cerdik di antara segala binatang yang ada di dalam dunia. Dan setan tahu. Maka setan memperdaya ular untuk menjadi sarana penyusupan setan untuk merusak. Ya, sekali lagi, penyusupan setan untuk merusak akan apa yang Allah sudah bentuk dengan baik. Sungguh sekali ya, penyusupan itu diawali sekali lagi oleh setan. Dan kalau kita mempelajari pada seluruh isi Alkitab, bagaimana setan bergerilya, ngaco sana, ngaco sini, nyusup sana, nyusup sini. Itu dikatakan dalam ayat yang kita sudah baca, Galatia yang kedua ayat yang keempat. Itu mulai menyusup masuk kepada siapa? Kepada saudara-saudara palsu. Saudara palsu itu siapa? Kita masih ingat akan apa yang kita renungkan bersama pada hari Kamis kemarin, tentang kuasa firman Tuhan. Dan kita sudah membahas bersama-sama bagaimana kita menikmati akan iman yang mengalahkan ketakutan. Dan minggu kemarin kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk kita bisa memiliki iman yang dapat menaklukkan ketakutan yang ada, maka kita perlu mempunyai iman yang murni. Nah, iman yang murni itu kita dapatkan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih anugerah daripada Allah. Maka pada saat Allah memanggil Anda dan saya sebagai orang-orang yang dipanggil, dipilih oleh Allah dengan satu proses yang kita dapat kepada firman Tuhan, bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar oh aku percaya, enggak. Tetapi ada tindakan-tindakan yang berikutnya. Kalau kita kembali mempelajari akan apa yang Allah sudah tunjukkan kepada bangsa Israel dan Musa pada saat mereka dalam perjalanan keluar daripada tanah perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian Allah. Allah berfirman, Allah memberikan perintah kepada Musa untuk mengajak seluruh orang-orang Israel untuk membangun kemah sembahyang, tabernakel. Dan kalau kita memperhatikan akan bangunan tabernakel itu, semua ukurannya itu udah diukur oleh Allah, sesuai dengan perintah Allah. Lebar 50 hasta, panjang 100 hasta. Kemudian ada ruangan yang dikatakan ruangan suci dan ruangan maha suci. Ukurannya berapa? Ukurannya 10 hasta kali 30 hasta.
Ruang suci itu 10 kali 20 hasta. Sementara ruangan maha suci 10 hasta kali 10 hasta. Dan semua udah diukur oleh Allah. Dan Allah sudah memberikan perintah untuk membuat peralatan yang diperlukan di dalam kemah sembahyang itu. Ini dari pintu gerbang, dengan tirainya, dengan layarnya, kemudian masuk ke halaman. Dan alat yang pertama dijumpai adalah mezbah korban bakar. Yang berbicara tentang apa? Yang berbicara tentang tindakan selanjutnya dari melalui pintu gerbang. Pintu gerbang bicara tentang persoalan iman, percaya. Setelah kita percaya, kita masuk ke dalam halaman. Dan di halaman ada mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran di mana imam-imam membakar korban penghapus dosa, korban keselamatan, dan segala macam jenis korban yang ada. Semua binatangnya yaitu dibakar habis. Berbicara tentang pertobatan. Nah, setelah kita bertobat, maka kita perlu untuk diperbarui. Dengan cara bagaimana? Masuk ke dalam kolam pembasuhan. Dan di kolam pembasuhan itu berbicara tentang baptisan air. Jadi seseorang yang dibaptis itu bukan cuma sekedar sekarang aku percaya, sekarang aku dibaptis. No. Dia ngerti gak pertobatan? Kalau gak ngerti pertobatan, maka dia akan bisa diubahkan, akan bisa dilecehkan, disusupi oleh pekerjaan setan. Karena itu sebagai dasar di dalam seseorang menerima baptisan air, tidak hanya berhenti yang penting kamu percaya pasti selamat. No. Percaya kemudian dilanjutkan dengan pertobatan. Bertobat. Bertobat berarti berubah secara total. Dan itu akan bisa terjadi apabila kita mau menikmati kelahiran baru yang dikerjakan oleh air dan roh yang daripada Allah. Jadi baptisan air itu merupakan satu gambaran. Saat kita menerima baptisan air, kita menunjukkan kepada dunia ini, kita menunjukkan kepada orang-orang ada di sekitar kehidupan kita ini, bahwa ini loh aku yang dahulu bejat. Setelah aku percaya kepada Allah dalam nama Yesus Kristus, aku bertobat, maka sekarang aku ini sebagai ciptaan yang baru. Yang lama mana? Yang lama sudah dikubur. Dikuburnya di mana? Dikuburnya melalui baptisan air. Amin. Bisa paham di sini saudara sekalian? Ya. Karena itu kita perlu memahami betul akan firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah untuk disusupi penyusupan yang pada hari-hari terakhir ini semakin luar biasa. Siapa yang bisa disusupi? Yaitu kalau mereka tidak berpegang kepada firman Tuhan, ya, tidak belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau mempergunakan akan kemampuan otak manusianya, berpikir secara manusia. Saudara sekalian, mari, seseorang yang mengalami kelahiran baru, ya, dilahirkan kembali daripada air dan roh, kemudian dari kolam pembasuhan, setelah dia membasuh kaki, tangan, muka, dan tubuhnya, kemudian mereka, yaitu imam-imam itu yang akan melakukan pelayanannya, tugasnya, mereka masuk melalui pintu kemah. Setelah itu baru masuk ke dalam ruangan suci. Nah, ruang suci dan ruang maha suci itu tertutup dengan tirai, tertutup dengan tenda, 4 lapis rapet. Kalau di halaman cuma dikelilingi dengan tenda dengan selendang yang mengelilingi.
dan di atasnya nggak ada tutupnya apa-apa. Tapi di ruangan kudus dan ruangan maha kudus tertutup rapat, tutup rapat. Ya. Dia begitu imam atau imam besar akan melakukan tugasnya, dia masuk melalui pintu kemah. Pintu kemah berbicara tentang apa? Berbicara tentang Roh Kudus. Gitu. Ya. Jadi setelah kita dibaptis, kita dilahirkan baru, dikatakan dengan jelas bagaimana Petrus menyampaikan kebenaran firman Tuhan dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, itu dikatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini kita perlu berhati-hati. Ini perintah Allah. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Matius pasal ke-28. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jangan kemudian dengan satu kemajuan kepinterannya manusia katakan tidak perlu lagi menyebut nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, cukup sebut aja dengan nama Tuhan Yesus Kristus. No, tidak. Ya, satu kata pun yang ada di dalam Alkitab tidak bisa untuk dihapus, gak bisa untuk dicoret, disederhanakan supaya gampang. Kan kepanjangan sih namanya. Kalau dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cukup pakai nama Tuhan Yesus Kristus. Perlu belajar lagi. Bukan saya berarti saya sudah belajar, saya sudah pinter. Enggak, saya tetap harus belajar. Supaya apa? Supaya tidak disusupi. Gitu. Setan cuma maunya apa? Mempersingkat, mempermudah. Gampang. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Nanti aja. Enggak. Sungguh sekalian, tadi pagi yang sudah saya bagikan dalam renungan firman Tuhan, disambut meriah. Ya. Dan itu kita sama-sama baca tadi melalui PDF, ya, di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai seterusnya. Yang pertama kita melihat bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mengecam, menyalahkan, ya toh, kemudian menghakimi Yesus. Karena apa? Karena Yesus sedang berkumpul bersama dengan orang-orang berdosa dan para pemungut cukai, dan Yesus sedang makan bersama mereka. Nah, ini orang Farisinya protes. Bilangnya dia anak Allah, bilangnya dia adalah Allah. Kenapa kok mau bergaul dengan orang-orang berdosa? Dan Yesus memberikan satu gambaran. Adakah seseorang yang memiliki 100 ekor domba dan seekor yang tersesat, tidakkah dia akan meninggal yang 99 dan mencari satu sampai ditemukan? Ya. Setelah ditemukan, kemudian dipanggul di atas bahu. Dan yang kedua kita melihat seorang perempuan yang kehilangan 1 dirham. Kemudian dia harus bekerja mencari, membersihkan seluruh ruangan rumahnya dengan pelita, dengan sapu, membersihkan dari sudut-sudut bangunan rumah, mencari sampai ditemukan dirham itu. Setelah ditemukan, apa yang dilakukan? Maka wanita ini mengundang kepada tetangga-tetangganya untuk bersama-sama bersuka cita, karena dirhamnya yang hilang itu sudah ditemukan lagi. Dan kalau kita melihat pada pasal yang ke-15 itu di Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama dan seterusnya, itu dikatakan dengan jelas, yaitu bahwa malaikat Allah di surga bersorak-sorai karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya, satu orang bertobat. Malaikat Allah di surga memuji, memuliakan, dengan gegap gempita mereka mengagung-agungkan nama Allah. Kenapa? Karena satu orang, satu jiwa diselamatkan.
Ya. Betapa tidak mereka berbahagia. Karena Yesus pun pernah memberitahukan kepada murid-muridnya, ya, bagaimana seorang yang kaya, seseorang yang memiliki seluruh isi dunia ini, tetapi kalau kehilangan jiwanya itu apa? Artinya satu manusia, nilai satu jiwa itu tidak dapat dibandingkan dengan seluruh isi dunia ini. Ya, seluruh isi dunia ini sekalipun dimiliki oleh kita tidak akan dapat memberikan keselamatan. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, ya, tidak mau dilahirkan kembali, dan tidak mau untuk dipimpin sama Roh Kudus, tidak akan bisa masuk. Tidak akan bisa masuk. Jadi tidak akan ada seorang imam atau imam besar sebagai penyusup yang akan dapat masuk menyusup sampai ke dalam ruangan Maha Kudus, ya, tanpa melalui perkakas-perkakas yang ada itu. Jadi penyusupan itu terjadi, orang yang bisa disusupi adalah orang yang mau cuma mengandalkan kekuatan kita sendiri, manusianya. Cuma merasa bangga, oh aku yang berarti aku sudah percaya kok, aku masih selamat. Belum tentu. Oh aku sudah bertobat kok, aku masih selamat. Belum tentu. Aku sudah dilahirkan baru kok, aku masih selamat. Belum tentu. Apakah udah mengalami kelahiran baru itu dengan langkah hidup yang baru, yang nyata di tengah-tengah kehidupan dalam dunia ini, ya, bukan oleh kekuatan kita, tetapi karena kekuatan daripada Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan memimpin setiap kita untuk masuk sampai ke ruang Maha Kudus. Haleluya. Ya. Nah, untuk mempertahankan itu, maka di ruangan suci itu ada 3 perkakas. Ada meja roti pertunjukan, ada pelita emas, dan ada mezbah dupa. Berbicara tentang apa? Berbicara meja roti pertunjukan, berbicara tentang firman Tuhan. Pelita emas berbicara tentang apa? Berbicara tentang kuasa Roh Kudus yang menerangi hati kita. Ya, jadi firman yang ada dalam hati kita diterangi dengan firman Tuhan, dan untuk tetap dapat menikmati firman itu ada dan kita pelihara, maka kita mau berada di mezbah dupa, di mana ukupan itu ditimbang sama beratnya, kemudian ditumpuk halus rata, kemudian ditaburkan di atas sebagai dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Artinya apa? Artinya doa penyembahan kita dikenan, didengar sama Tuhan sebagai satu ucapan syukur yang berbau harum di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena bukan dengan kekuatan kita lagi, tetapi karena hati kita sudah ada firman. Dan kemudian langkah kita dipimpin sama Roh Kudus. Kayak itu seperti apa yang dikatakan dalam kitab Roma, sebetulnya kita tidak bisa berdoa, tetapi karena Roh Kudus yang membantu kita, maka Roh itu yang menyampaikan semua keluh kesah kita kepada Allah, ya, di dalam Roh. Gitu. Karena itu saudara sekalian, kita perlu menyadarikan hal ini. Jadi pada saat kita berdoa, kita bisa menyembah kepada Allah. Itu perlu bagaimana si pimpinan Roh itu dalam kehidupan kita. Gak sembarang, gak ikut-ikutan. Gitu, gak ikut-ikutan. Karena apa? Sekali lagi, karena kita perlu berwaspada. Seperti apa yang Yesus sudah katakan, pesankan. Sebelum Yesus mati, sebelum Yesus bangkit, dan sebelum Yesus naik kembali ke surga. Mengingatkan kepada murid-muridnya untuk waspada terhadap setiap orang, bukan curiga, ya, bukan menaruh rasa curiga, rasa tidak percaya, enggak, tapi perlu waspada, ya, perlu waspada. Sungguh sekali saya teringat
Satu ketika ada seorang anak yang tinggal di asrama, dia punya tugas 1 minggu itu adalah untuk nyapu membersihkan halaman asrama. Nah, dia merasa capek. Pagi-pagi dia bangun, kemudian dia mulai ambil sapu, dia sapu. Pagi udah dibersihkan, disapu bersih, ya, atau daun-daun yang rontok itu semua disapu bersih. Kemudian dia bangga, waduh, bagus. Tapi dia capek, kenapa? Karena besoknya itu daun yang sama juga, yang lebih banyak lagi yang ada yang mengotori halaman. Sehingga akhirnya dia merasa capek, aduh bosan aku harus nyapu dan sapu itu juga. Aku udah nyapu tapi ya kotor lagi, ya percuma deh kalau aku nyapu. Toh pada akhirnya mesti kotor lagi, sehingga satu ketika dia ketemu dengan salah seorang pembimbing yang ada tinggal di asrama itu. Kemudian dia bertanya, Pak, saya mau tanya, Pak, bagaimana Pak supaya apa yang saya lakukan ini, saya sudah membersihkan halaman ini dan tetap bisa kelihatan, tetap harus bisa tetap bersih. Baik. Dijawab sama pembinanya, sekarang kamu kan merasa capek setiap kali nyapu. Nah, sebelum kamu nyapu pagi-pagi itu, maka setiap pohon yang kamu jumpai, kamu goyang-goyang sekeras-kerasnya sampai daun-daun yang kering yang masih di atas itu bisa rontok semua turun, dan setelah itu barusan kamu sapu. Karena daun yang sudah kering yang masih nempel di bawah itu sudah jatuh semua, maka kamu membersihkan, maka besok kamu tidak akan lihat lagi daun yang rontok itu. Oke, dia lakukan hal itu. Pagi-pagi dia kempul dia tuh. Dia lari ke sana kemari, setiap pohon dia goncang-goncang dengan luar biasa keras, sampai daunnya itu jatuh begitu banyak. Dan dia sapu, dia bersihkan. Dalam hatinya dia berkata, enggak apa-apa, saya hari ini kerja keras, kerja berat, kerja double-double, enggak apa-apa. Toh besok saya bisa istirahat 1 hari penuh. Saya nggak perlu nyapu lagi. Nah, pada saat tengah malam dia tidur, dia merasa, aduh enak deh, aku besok akan istirahat, besok aku nggak nyapu. Begitu bangun pagi, apa yang didapatkan? Dia merasa kecewa sekali. Karena halaman yang ada, yang kemarin disapu, kembali dipenuhkan dengan daun-daun kering. Dan dengan hati yang kecewa, kemudian dia ketemu dengan salah seorang pembina yang lain. Dan pembina itu dia katakan, nak, kamu tidak akan bisa membersihkan dalam 1 hari. Karena apa? Karena ini adalah fenomena alam, musim gugur. Kamu kerja setengah mati, ya toh, membersihkan, besok ada lagi yang gugur, daunnya gugur. Kemudian anak itu baru menyadari, terbuka pemikirannya. Iya, kalau aku di musim gugur kerja, kemudian dengan emosi, supaya besoknya saya tidak kerja, saya bodoh. Sungguh sekalian, 2 orang pembina yang dijumpai sama anak ini, sama-sama statusnya pembina. Yang satu tidak memberikan solusi yang baik, menjerumuskan. Yang satu memberikan pengetahuan, ini adalah musim gugur, musim rontok, terima. Tapi nanti pada saat musim rontok itu sudah selesai, kamu akan menikmati hasil yang sangat luar biasa. Mulailah, ada musim semi, kamu akan melihat keindahan yang luar biasa. Sungguh sekalian, kita perlu berhati-hati di dalam dunia ini. Kita kerja keras,
nggak apa-apa. Tapi yang ngajak itu cuma untuk menjerumuskan. Ya. Atau kita dibuat sadar. Dan seringkali pada saat kita dibuat sadar akan kondisi yang ada dalam kehidupan ini, seringkali yang muncul apa? Yang muncul adalah seperti yang dilakukan oleh anak sulung. Yang tadi pagi sudah saya sebutkan juga di PDF. Begitu anak sulung itu pulang dari kerja dan dia mendengar suara musik, dan kemudian dia melihat orang banyak sedang bersukacita, dan dia tanya dengan salah seorang hamba, dan hambanya menjawab, "Tuan, adik Tuan kembali." Maka bapak merayakan dengan sukacita. Dia marah. Dia ngomong, "Untuk apa aku kerja keras selama ini? Apa untungnya untuk aku? Aku tidak pernah mendapatkan bahagia untuk aku bisa bersenang-senang dengan teman-temanku." Protes. Ya. Dia nggak senang. Kenapa? Karena dia merasa ada sesuatu yang luar biasa yang menguasai hidupnya, itu di mana dia iri kepada adiknya. Adiknya yang sudah pergi menghabiskan harta kekayaan daripada orang tuanya, menghambur-hamburkan, dan kemudian sudah melarat, dan dia kembali, kemudian disambut dengan meriah. Enggak terima. Dia dendam dengan adiknya. Dan mungkin dia berdoa supaya kalau gitu adiknya sudah pergi, sudah lebih baik dia mati, tidak usah pulang. Supaya semua kekayaan orang tuanya jatuh di tangannya. Egoisnya luar biasa. Pemikiran-pemikiran yang picik. Hati yang masih penuh dengan iri dan dendam. Sungguh sekalian, itu adalah penyusupan yang masuk. Siapa yang menyusupi? Setan. Ya, iblis. Kita coba tolong bacakan 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai dengan 10. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, kita perhatikan di situ. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8 sampai 10 jelas dikatakan. Ya. Orang yang tetap berbuat dosa berarti dia adalah anaknya iblis. Tapi anak Allah otomatis menghindarkan diri dari segala perbuatan-perbuatan keji, perbuatan dosa. Kenapa? Anak-anak Allah bisa menjauhkan diri pada perbuatan-perbuatan keji dan berbuat dosa karena sudah mengalami ada benih ilahi. Yang tadi saya katakan, yaitu pada saat kita percaya, kita bertobat, kita dilahirkan kembali oleh air dan roh, oleh pekerjaan Roh Kudus, maka kita dilahirkan kembali bukan secara manusia, tetapi dilahirkan kembali oleh pekerjaan Allah Roh Kudus. Dan inilah benih ilahi. Ya, benih ilahi ini. Dan benih ilahi ini yang memimpin untuk bisa menikmati bagaimana kebesaran akan kekuatan kuasa Roh Kudus melalui sampai berada di pintu kemah. Dan benih ilahi yang dikuasai oleh Roh Kudus itu sendiri masuk ke dalam ruang suci sampai bisa
tetap mempertahankan benih ilahi tetap hidup dan terus bertumbuh dengan subur, hidup rohani kita semakin kuat, iman kita semakin kuat. Karena apa? Karena ada meja roti pertunjukan, firman Tuhan dalam hidup kita, dan Roh Kudus yang selalu menerangi langkah kita, dan ada hubungannya akrab dengan Tuhan. Kenapa? Karena daging kita ditumbuh halus. Segala sifat-sifat manusia kita yang lama dihancurkan. Sehingga saat kita datang kepada Allah, kita menyembah kepada Allah, kita menikmati sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Mazmur, Allah tidak memandang ringan, tidak menganggap sepele, tidak menganggap gampang, tidak menganggap rendah. Orang yang datang dengan hati yang hancur, jiwa yang remuk. Terus sekali, mari kita perlu untuk berhati-hati, karena penyusupan sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi jangan sampai kita disusupi. Karena itu, supaya kita tidak disusupi, kita perlu sekali lagi isilah hidup kita dengan firman. Berjalan dalam Roh Kudus, dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Kita belajar untuk mematikan keinginan-keinginan daging kita, keinginan-keinginan manusia kita. Kita belajar untuk terus dari hari ke hari, waktu ke waktu, untuk terus mengikis, membuang sifat-sifat kita yang lama. Kalau kita punya sifat yang jelek pada sifat-sifat kita yang lama, kita mau buang dari waktu ke waktu, dan kita bisa membuang itu bukan karena kekuatan kita sebagai manusia, tetapi karena ada Roh Kudus yang kita izinkan untuk menguasai hidup kita. Sehingga dengan kekuatan Roh Kudus, maka kita lebih menuruti apa yang menjadi perintah Allah. Karena Allah adalah Bapa kita. Menghindarkan hal-hal yang negatif, tidak masuk di dalam perangkap iblis yang suka berbolak-balik, berkata-kata, bersilat lidah, untuk mencari kesalahan, untuk menghakimi yang lain, atau masa bodoh. Tidak apa-apa, yang satu hilang tidak apa-apa, toh yang penting masih ada yang lainnya. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Tapi perempuan yang kehilangan 1 dirham itu, dia tetap menyapu, mencari sampai ditemukan dirham itu. Anak yang bungsu, setelah dia dapatkan warisan, dia pergi, dia keluar, dia menghambur-hamburkan, dia berfoya-foya sampai jatuh lahar. Sampai jatuh lahar. Karena apa? Karena dia berada di luar. Jangan sampai kita pun juga seperti anak yang bungsu ini. Kita minta berkat dari Tuhan. Tuhan, aku minta berkat. Saat kita berada dekat dengan Tuhan, kita diberkati Tuhan luar biasa. Dan saat kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, kita keluar, kita tinggalkan Tuhan. Kita masa bodoh dengan jam ibadah, kita masa bodoh dengan segala persekutuan yang ada. Kita hidup senang-senang. Waktu untuk Tuhan, kenapa? Karena sudah punya uang, sudah punya duit. Aku mau bersenang-senang. Kapan lagi aku bisa senang-senang? Begitu sudah menikmati, karena dia jauh dari Tuhan, akhirnya dia bangkrut. Seperti anak bungsu itu, jatuh melarat. Begitu jatuh melarat, apa yang lakukan? Dia cari kerja. Dia cari kerja untuk menjaga babi. Karena perutnya lapar, dia ingin makan. Tetapi kemudian dia ingat, di rumah bapakku banyak sekali hamba. Tetapi tidak ada seorang pun
yang mengalami kekurangan seperti aku. Sekarang aku mau kembali kepada Bapa. Aku mau kembali ke rumah. Dan aku akan berkata, jangan jadikan aku sebagai anak, tapi aku sebagai hamba. Begitu dia kembali, di luar daripada apa yang dia pikirkan. Bapaknya yang terus menunggu. Begitu bapaknya tahu anaknya sedang berjalan kembali, langsung disongsong, disambut, dipeluk. Dan kemudian bapaknya ini ngomong sama hamba-hambanya, siapkan pesta, siapkan makan, siapkan jubah, siapkan cincin, siapkan kasut. Karena anakku yang mati sudah bangkit kembali. Haleluya. Ya, anak yang sulung pulang, sakit hati, dia berontak. Ya, bapaknya menemui dan bapaknya berkata apa? Anakku, engkau senantiasa bersama-sama dengan aku. Apa yang aku miliki, engkau miliki. Apa yang aku nikmati, engkau pun juga bisa menikmati. Karena itu masuk, yuk nikmati. Apa yang kamu bisa nikmati? Ya, nikmati. Sambutan yang begitu meriah. Saat kita akan berjumpa dengan Tuhan, saat kita berjumpa dengan Tuhan di awan-awan, seperti sebuah lagu yang saya masukkan di PDF, ya, ada pertemuan yang manis. Di mana? Di udara, jauh di udara. Ya, ada satu sorak-sorai, ada satu nyanyian yang begitu gegap gempita. Nyanyian apa? Nyanyian sukacita. Karena apa? Karena anak Allah, anak domba itu yang memimpin kita masuk untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan untuk duduk semeja, makan, minum bersama dengan Kristus. Di mana? Di dalam kerajaan surga. Dan saya percaya setiap kita ingin menikmati hal itu. Jadi mari saudara sekalian, kalau kita ingin menikmati satu penyambutannya begitu meriah, untuk kita bisa nikmati dalam kehidupan kita dalam surga yang mulia, sekarang kita akan memulai, ya toh, mulai untuk kita melangkah berjalan sesuai dengan firman daripada Tuhan. Puji nama Tuhan.